Oke cuy, kembali lagi di channel Trabas Abis. Kali ini saya mau bahas sesuatu yang agak beda ya. Bedanya apa? Biasanya kita kan kalau nggak mancing ya berburu lah, nembak burung gitu kan. Cuman kali ini mau bahas sesuatu yang sedikit beda. Bahas apa namanya itu? Ini motor listrik dari Celis Agats dengan jenis baterai SLA. Yang kita bahas apa di sini? Kelebihan, kekurangan, kira-kira apa yang ada di top speedometer dengan drillnya sama enggak? Kita nggak tahu. Nah, hal yang pertama yang mau saya bahas ini nih motor ya, bukan termasuk sepeda lagi, tapi ini udah motor listrik. Dia punya plat nomor, dia juga punya STNK dan juga punya BPKB. Selayaknya motor konvensional, motor listrik Celis Agats ini dengan model tipe baterai SLA juga memiliki spion kiri kanan buat lampu tinggi atau lampu rendahnya, klakson, sen. Ini nanti saya jelasin antara guna dan nggak guna juga. Ini buat lampu. Ini pengaturan speed kayak sepeda listrik pada umumnya. Ini juga antara guna nggak guna. Motor listrik Agats ini menggunakan rem cakram ya. Ini rem cakram ya. Tadi kita tahu. Walau ya remnya nih yang biasa aja, mungkin paling murah ya diantaranya. Di sini bannya kalau nggak salah 14 in, kurang tahu merek apa. Baterainya SLA 72 volt, bisa menggunakan kunci standar atau menggunakan remote. Nanti saya tunjukin gimana nyalain pakai remote tanpa kunci standar. Di sini kelebihannya ya, kita sama-sama tahu lah, motor listrik itu dikenal sedikit lebih hemat penggunaan daripada motor konvensional. Ini adalah tampilan speedometer dari motor Celis Agats. Kita matikan lagi, kita nyalakan lagi. Di sini ada indikator parkir, yang berarti jika kita gas, motor ini tidak akan bisa digas kecuali kalau kita sudah mematikan mode parkir. Cara matikan mode parkirnya ada dua cara. Pertama, dengan kita tekan ini tombol parkir, dia berubah kilometer ya. Langsung kita gas. Karena ini speed 1, jadi cuman dibatasi sekitar, kalau di jalan ya sekitar ampere ya 40 lah, kayaknya 40-an lah. Ini speed 1, speed 2, speed 3. Speed 3 di sini sampai ampernya 99 ya. Padahal pada real time-nya nggak akan nyampe segitu. Terus klakson nyala. Untuk sennya ini unik ya. Sennya ini kayak motor zaman dulu. Motor apa ya? Post One lah kalau kami bilang di sini. Setiap kita pasang sen, dia nyala, ada bunyi beepnya. Kiri kanan. Ini buat lampu dekat atau lampu jauh. Di sini itu
saklar lampu. Kalau kita ke kanan maka lampunya mati, tapi kalau misalnya kita arahkan ke tengah maka yang nyala lampu kecil, atau mungkin orang bilang lampu kota atau lampu apalah. Sedangkan jika kita geser saklarnya ke yang paling kiri, maka yang menyala semua lampunya akan nyala. Ini opsional ya, bisa kita nyalakan atau kita matikan sekiranya jika tidak dibutuhkan. Ya setidaknya bisa menghemat sedikit listrik. Lebih ke pengguna listrik motor ini kayaknya nggak ngaruh-ngaruh juga. Oh ya, ini saya bilang tombol ini tadi antara guna nggak guna, saya juga nggak tahu ini sebenarnya diperuntukkan untuk apa. Kalau kita lihat dari lambangnya, ini harusnya tombol lampu hazard kan. Dimana saya bilang agak guna nggak guna, itu pada saat kita matikan. Seperti saya bilang tadi, saat dia di mode P atau parkir, buat bisa digas, agar bisa digas motor ini kita harus mematikan mode P-nya. Cara mematikan mode P-nya itu sebenarnya dengan cara kita tekan rem, udah bisa. Terus dengan cara kita tekan P ini bisa juga. Terus satu lagi dengan kita cara ini bisa juga. Jadi saya agak bingung ini tombol antara guna atau enggaknya ini. Selis Agat ini kalau saya biasanya pakai top speed ya nggak pernah sampai mentok full gas sih, sekitar 70 lah menurut indikator ya, kita bilang menurut indikator 70 lumayan kencang untuk ukuran motor listrik. Sebenarnya bisa di atas lagi, cuman saya khawatir takutnya si dinamo 2000 wattnya ini panas. Nanti kalau dinamonya panas rusak, ganti lagi, wah mahal itu dinamo. Untuk pengecasannya kita juga dikasih charger dari Selis dengan voltase 72 volt ya, 72 volt 20 Ah. Pengisiannya ya kurang lebih apa ya, 6 sampai 7 jam. 7 jam tuh udah maksimal banget. 7 jam tuh udah maksimal. Untuk buka bagasi juga ya mirip-mirip kayak motor konvensional ya. Kita perlu kunci, lebih ke motor beat sih kayaknya yang harus cabut kunci itu. Kayak Vario ini kan nggak perlu cabut kunci lagi, ya udah ada tombol di arah kunci motornya itu. Kira-kira jaraknya bisa tempuh berapa kilo? Saya nggak bisa mastiin juga berapa kilo, nggak bisa bandingin sama motor konvensional, nggak ada teman yang bisa nemenin bandingin juga. Tapi kalau kita lihat menurut indikator ya, menurut indikator nih, jarak tempuhnya tuh bisa sampai di 40 km, kadang lebih tergantung speed yang kita pakai itu seberapa cepat, dan juga satu lagi ya, medan juga ngaruh itu. Kalau misalnya kita terlalu banyak tanjakan atau cuman lurus doang, kayaknya aman-aman aja sih. Di sini juga ada MCB ya. Ini kayak MCB PLN, hanya saja ya memang gunanya kegunaannya hampir mirip. Kalau ada short pada motor ini, dia bakal off kalau ada short, tapi kalau misalnya normal dia nggak akan mati. MCB ini juga berguna kalau misalnya motor ini kita
nggak kepake dalam waktu yang lama, contohnya seminggu, sarannya memang lebih baik MCB ini di posisi off saja. Oh ya, kita ngomong masalah pajak. Ini STNK nya baru rilis ya. Ini STNK baru rilis, kita bisa lihat pajaknya 0 ya, nggak ada pajaknya. Ini 35.000, yaitu biaya dari Jasara Harja saja. Jadi kita nggak benar-benar nggak ada pajak, tapi tetap bayar yang namanya Jasara Harja ya. Jangan bilang motor listrik itu nggak ada pajak, tetap ada, yaitu pajak apa? Pajak si Jasara Harja. Motor listrik ini dibalik sesuatu plus atau nilai plus yang saya bilang dari tadi, juga ada kekurangan. Kira-kira kekurangannya apa? Kekurangan pertama yang agak cukup saya rasain itu di standar motor ini loyo banget. Lihat, dia bisa oblak-oblak kayak gini ya. Pas saya cari tahu penyebab oblaknya apa, ternyata ada pada baut belakang. Ini baut ini nggak ada, dia nggak ada baut ini, jadi agak oblak. Tuh bisa dilihat ya. Terus untuk kekurangan yang kedua, pada rem belakang. Remnya ini gampang masuk angin ya, sangat gampang kemasukan angin. Dan juga ini remnya ini pas kita lakukan pengereman, dia gerak. Kalau kalian perhatiin, dia gerak ya. Jadi kalau misalnya pas kita gas, kita dalam kondisi dengan speed agak kencang, terus kita coba rem dengan agak kuat gitu, maka roda belakangnya ini kayak apa ya, kami bilang kayak muang gitulah, muang kiri muang kanan gitu. Jadi gak goyang rasanya kalau kita ngerem dengan mendadak. Tapi rem depannya, disc brake yang depannya itu atau rem cakram depannya itu malah normal, nggak ada masalah. Cuman keluhan saya ada di belakang ini. Ini juga pas saya baru beli kemarin, bunyi remnya ini berdengung ya, kayak model remnya tuh terlalu jepit gitu, kayak terlalu nyepit ke disnya. Jadi solusinya, saya sedikit buang minyak remnya, sedikit saya buang, dan bunyi dengungnya juga udah hilang. Terus keluhan yang ketiga, masalah standar lagi. Ya kita sama-sama tahu lah, motor sekarang kalau standarnya diturunin, itu motornya mati ya, mesinnya mati, cuman kelistrikan hidup. Itu motor konvensional untuk jenis baru saat ini. Motor ini enggak. Jadi kalau misalnya kita mau berhenti nih, mampir ke toko, kita ibaratnya cuman mau beli air mineral doang, kita standarin motornya, mesinnya nggak mati bro. Ini motor bisa digas, agak bahaya sebenarnya, agak bahaya penggunaan kayak gitu. Buat selis ya, saya cuman mau kasih sedikit rekomendasi. Daripada ini nggak guna-guna banget. Ini fungsinya kalau misalnya kita lagi jalan, kita nyalain ini si motor,
si motor ini nggak akan bisa digas, tapi jengelinding doang. Itu ya maksudnya, si motornya ini digas, kita gas kayak gini, terus kita nyalain, dia nggak akan bisa ngegas, tapi dia bakal ngegelinding. Mending itu diganti aja ke sini. Jadi pas kita turunin standar, mode parkirnya aktif. Tuh, mode parkirnya aktif pas kita nurunin standar. Jadi seenggaknya buat yang bonceng anak gitu ya aman lah, nggak takut ke gas lah. Kemarin juga pernah lihat dengan motor kendaraan listrik juga, bukan motor selis tapi ya kayak eksotik gitu, lagi boncengan sama anaknya, terus si sepeda listriknya itu diparkirin depan toko. Tahu-tahu si anak ini ngegas motornya, akhirnya tumbang kan. Agak bahaya itu sebenarnya. Dan kekurangan yang terakhir yaitu pada kayaknya jadi keluhan semua pengguna motor listrik ya, nggak terlalu jadi masalah banget. Yaitu indikator baterai. Ini hampir nggak ada indikator baterainya. Ini bukan indikator baterai, tapi lebih ke indikator voltase baterai atau penggunaan baterai. Buat saya yang udah terbiasa main drone, yang udah terbiasa tahu masalah voltase baterai pada dinamo motor, terutama motor DC, bisa baca penggunaan baterai ini. Cuman kadang kalau orang-orang awam kayaknya agak susah. Jadi contoh ya, ini kan full nih, kalau kita gas tanpa beban dia bakal ngurang. Kita tambahin speednya tuh, lihat. Dia bakal turun seiring penggunaan gas kita. Jadi buat ngetahuin kira-kira masih berapa persen atau masih sisa berapa baterai kita, agak susah bacanya. Emang harus pakai motornya dulu, udah terbiasa dengan motornya dulu baru bisa mengetahui berapa sisa persentase baterainya. Walaupun kita pakai voltase meter lah atau apalah namanya itu, lupa saya, yang buat ngebaca voltase si baterai ini, kayaknya sama aja sih, nggak terlalu jadi patokan juga. Buat yang paham aja bisa bacanya, tapi buat yang awam kayaknya tetap kurang deh. Baterai ini yang dihitung itu pas kita udah jalan, karena pas kita udah jalan otomatis voltase si baterai ini baru ketahuan berapa. Tapi kalau kita posisi idle atau posisi diam, otomatis voltase baterai itu nggak akan berkurang. Apalagi ini jenis SLA bro, ataupun lithium lah, sama. Memang agak tricky nih kalau masalah baterai bacanya. Ini dia pakai baterai SLA 70 atau 72 volt ya, agak lupa juga. Untuk ngecasnya ya sekitar 6-7 jam kayak gitulah, udah pasti penuh. Dia juga udah punya auto cut off di 100, kalau udah penuh pokoknya di 100% dia udah mati sendiri nih chargernya, dia nggak akan ngecas lagi. Oh ya, buat nyalain motornya itu kan saya bilang tadi ada dua cara nih. Pertama kita bisa pakai kunci konvensional, contohnya kayak gini, P. Udah hilang P nya, di sini ada tulisan ready. Atau cara kedua, kita tekan ini punya dua tombol,
Kita tekan sekali, keduanya dia nyala. Sama kayak kita pakai kunci motor biasa, dia bakal berada di mode P. Kalau mau matiinnya gimana? Matiinnya kita tekan yang gambar unlock, kunci unlock ini, buka kunci, maka dia akan mati. Gitu caranya. Kita ulangi lagi. Nyala, kita matiin. Memang suaranya agak kenceng. Oh ya, ini juga mau bahas satu lagi. Ini kunci stangnya agak aneh ya. Dia nggak bisa kalau misalnya kita mentokin ke sini full, dia nggak bisa. Dia harus selah sedikit baru bisa dikunci stangnya. Jadi ini bisa gerak sedikit walau dikunci stang. Begitu pula bukanya, kita nggak bisa ngefull ke sini baru kita buka unlock stang, nggak bisa. Jadi kita harus sedikit mentokin ke sini baru kita buka, baru ke unlock. Ya, kira-kira itulah sedikit pembahasan tentang motor listrik series ini. Kalau ada beberapa pertanyaan yang sekiranya masih ada yang mau ditanyain, bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya ada yang mau bahas motor listrik ini lagi, coba nanti saya bahas. Entah itu ada pertanyaan yang sekiranya bisa divideokan, nanti coba saya usahakan video ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan dadah.